Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Widya Olive. Masih di edisi Bandung. Di video kali ini aku mau merekomendasikan beberapa kafe dan juga kuliner hits yang ada di Bandung. Wajib banget masuk ke dalam list kamu kalau kamu bingung mau pergi kemana lagi. Yuk siapin cemilan kamu dan enjoy! Yang pertama ada Resto Cap Ayam. Spesialis ayam goreng kampung ini wajib banget masuk ke dalam list kamu karena rasanya yang super nagih. Menu yang tersedia di sini juga beragam, mulai dari menu utama, menu pendamping, aneka dessert, dan juga aneka minuman yang seger-seger. Harganya juga cukup ramah di kantong. Resto Cap Ayam ini tuh selalu dikenal dengan ramainya pengunjung, tapi entah kenapa karena aku lagi beruntung kayaknya pas aku datang ke sini tuh lagi sepi. Jadi aku nggak perlu ngantri atau waiting list, jadi kita langsung masuk. Dan ini dia beberapa makanan dan juga minuman yang telah kita pesan. Terus untuk pelengkapnya tuh kita juga sudah mendapatkan dua macam sambal, yaitu sambal hitam dan juga sambal bawang. Kalaupun nantinya kamu mau tambah sambal itu bakalan kena charge lagi ya. Dan ini aku sempat pesen sambal tempong karena lumayan menarik perhatianku karena rasanya tuh yang lumayan pedes, asin, seger gitu ya kan. Dan pelengkap lainnya tuh aku sempat pesen ceker, ada daun ubi, ada telur dadar, barendo, dan ini untuk sambalnya menurutku seger sih, approve. Untuk es cincau kacangnya juga menarik banget untuk melepas dahaga kamu. Overall untuk rasanya tuh nagih ya, ayamnya tuh gurih, asin. Dari luar tuh tampak kering tapi dalamnya tuh masih juicy gitu, lembut banget. Total harga dengan semua menu yang udah aku pesan untuk 4 orang nggak sampai 300.000, worth it banget kan? Setelah perut terisi dan kenyang, enaknya kita nongkrong di kafe sambil menikmati alam dan juga suasana yang super sejuk. Berlokasi di area Lembang, ini dia Gias Cafe. Aku sudah beberapa kali ke kafe ini, tapi jujur nggak pernah bosen. Karena view-nya tuh yang super indah dan cakep banget. Apalagi di area kafenya tuh banyak bunga-bunga berwarna-warni kayak gini, yang di dalamnya tuh kamu bisa masuk tapi dengan berbayar lagi ya. Dan di dalamnya juga kamu bisa sepuasnya foto-foto, lucu deh. Gak perlu jauh-jauh ke Khao Yai-nya Thailand, cukup ke Gias Cafe aja, kamu pun sudah bisa merasakan vibes yang dreamy banget. Ini hampir-hampir mirip kok. Gias Cafe memiliki beberapa area, yaitu area indoor dan juga semi outdoornya. Untuk area indoornya tuh kayak gini vibesnya, banyak banget barang-barang antik dan juga jadul, serta spot beberapa tempat duduknya yang kece banget, apalagi deket jendela itu. Untuk menunya lumayan beragam dan harganya pun cukup terjangkau ya. Dan aku sempat memesan minuman yang signature-nya yaitu Gias Coffee. Untuk rasanya lumayan enak. By the way, untuk masuk ke area kebun bunganya tuh berbayar seharga 20.000, tapi kamu bisa puas foto-foto di dalamnya. Seru banget kan? Lanjut lagi ke kuliner yang ketiga. Ini dia Kame Bakehouse. Buat kamu yang mau makan nikudon, gak perlu jauh-jauh lagi ke Jepang karena di Bandung pun udah ada. Cafe ini viral dan aku cukup penasaran sama nikudonnya. By the way, mereka punya 2 lantai, yaitu di bawahnya tuh buat bakery. Jadi buat kamu yang mau nge-dessert bisa banget nongkrong di area bawah ini. Sementara kalau kamu mau coba nikudonnya, kamu harus ke lantai 2. Dan ini dia, kita sudah berada di lantai 2. Untuk menunya tuh lumayan beragam juga dan harganya cukup ramah di kantong kok. Ini dia primadonanya. Aku memesan Chizu Nikudon yang small. By the way, di sini tuh ada 2 ukuran, yaitu small dan juga large. Untuk yang small aja ini udah ngenyangin banget. Tapi kalau kamu mau yang lebih, kamu bisa pesan yang large aja ya.
Vibes-nya tuh kayak beneran lagi di Jepang gak sih? Ya walaupun sejujurnya aku belum pernah ke Jepang sih. Rasanya bener-bener perfect sih. Terus dagingnya tuh yang lumer banget. Ah pokoknya aku mau nambah lagi. Cafe berikutnya masih berada di area lokasi yang sejuk, tepatnya di area Dago, dan ini dia Lebak Caringin. Bandung tuh emang gak pernah bisa diem ya, selalu aja punya destinasi baru untuk ke tempat yang baru. Nah, salah satunya Cafe Lebak Caringin ini memiliki konsep ala rumah joglo yang ala-ala Jogja, tapi punya unsur ala Ubud di Bali. Kayak yang payung-payung itu konsepnya Bali banget kan? Spot nongkrong sore hari buat ramean ini cocok banget deh. Punya banyak area mulai dari indoor, outdoor, dan juga semi indoornya. Dan kalau kamu mau pesan, kamu bisa langsung ke area ini karena pesannya bisa langsung di sini. Another hidden gem banget gak sih buat kamu yang mau ngerasain vibes yang berbeda? Menu yang disediakan juga cukup beragam serta harganya yang lumayan ya. Dan aku sempat memesan mie ayam jamur kayaknya. Sekedar mie ayam aja tuh rasanya cukup enak. Jadi menurutku worth it lah ya dengan harga segitu. Jadi gimana? Penasaran nggak untuk mampir ke cafe ini? Spot nongkrong selanjutnya cocok banget buat malam hari, yaitu Menjama Resto. Awalnya tuh mau cari cafe yang sekaligus ada tempat foto booth-nya kan, dan alhasil muncullah nama cafe ini. Ya udah, kita langsung menuju ke area kafenya, dan ternyata setelah kita berkunjung ke cafe ini, nyatanya dibuat terpukau, dan cafe ini tuh vibes-nya ala-ala fine dining gitu kali ya. Karena pertama kalinya kita masuk ke area resto ini, vibes-nya tuh kayak elegan, fancy, dan mewah gitu loh. Cocok banget buat kamu yang mau romantic dinner ala-ala gitu. Bener-bener gak expect karena tempatnya tuh lumayan oke dan worth it ya. Bener aja kan, ternyata resto ini tuh cocok banget buat pasangan yang mau dinner cantik, elegan, ala-ala fine dining gitu. Dan ini tuh beneran cocok sih. Karena tujuan utama kita mau foto booth, jadi langsung aja kita mau mengeksekusi. Dan tempatnya tuh cukup sempit ya, kita berempat aja tuh mepet-mepetan, tapi cukup unik kok. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya tuh bisa di-scan dan juga di-email dan dikirimkan ke email pilihan kamu. Harganya 34.000 kalau nggak salah. Terus sempat pesan minumannya dan ternyata klepon arennya enak banget. Lanjut lagi ke kuliner yang terakhir, ngebakso di malam hari di kota Bandung kayaknya asik banget nggak sih? Nah, nggak afdol banget kalau kita nggak cobain bakso di kota Bandung. Dan pilihan aku jatuh ke bakso Cap Haji. Areanya cukup luas dan pengunjungnya juga datang silih berganti. Nah, makin penasaran aja kan gimana sih rasanya, karena kebetulan aku belum pernah coba nih. Bagi cewek-cewek, untuk ngebakso tuh kayak kuliner wajib banget gak sih kalau kamu lagi berkunjung ke suatu daerah. Kayak pengen aja gitu cobain bakso di masing-masing daerahnya. Dan ini dia beberapa menu pilihan yang tersedia di sini. Lumayan beragam bukan? Untuk harganya memang lumayan ya, dan untuk aneka toppingnya tuh lumayan cukup lengkap. Ini dia beberapa menu pilihan yang sudah aku pesan. Untuk bakso gorengnya best banget sih. Dan karena aku pecinta ceker, jadi aku tuh pesan ceker. Rasanya tuh enak, kaldunya juga berasa, apalagi ditambah dengan
minyak bawang. Lengkap banget sih, perfecto. Baiklah, cukup sekian 7 rekomendasi kuliner yang ada di Bandung. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kamu yang mau ke Bandung. Dari sekian kuliner tersebut, kamu udah pernah ke mana aja nih? Jangan lupa saksikan video part 2-nya, nanti akan aku buatkan lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa selalu dukungannya dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video kuliner berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.